Oke teman, jumpa lagi bersama saya Ubay di channel Ubay OB ya. Baiklah teman, pada kesempatan kali ini di siang ini ya, saya akan membagikan review atau saya akan share kelistrikan daripada server yang saya terapkan. Di sini saya menerapkan kelistrikan yang ya bisa dibilang bisa menghemat listrik daripada server ini ya, server wifi. Oke teman, saya akan langsung perlihatkan saja. Kita mulai dari trafo dulu ya. Nih, di sini saya pakai trafonya yang untuk CCTV. Nah ini temannya, ini adalah apa ya, power supply yang untuk CCTV. Di sini dibebani CCTV langsung ke ikut sini teman ya, dan dari sini juga keluar langsung masuk ke ini adalah SCCE teman ya, solar charge controller seperti ini teman ya, buat tenaga surya. Tapi di sini saya tidak pakai tenaga surya teman ya, saya ganti pakai power supply tadi buat yang CCTV. Dan power supply-nya saya set di 14 volt supaya aki nantinya dia terisi mungkin ya 90%-an lah gitu. Jadi kalau tetap di 12 volt maka aki nggak akan kecas hingga hampir penuh gitu, bahkan tekor gitu nanti kalau tetap di 12. Cara ngaturnya ya tinggal diputar di sini ya, potensio yang ada di sini. Oke, di sini voltasenya untuk power supply ini 14 volt, dibebani kamera CCTV 5 ya. Jadi kameranya itu keikut 14 volt juga, tapi nggak masalah, masih aman-aman saja CCTV-nya, nggak rusak gitu ya. Dari power supply tadi masuk ke sini teman ya. Di sini lambangnya digantikan dengan solar panel. Kemudian ini adalah kedip-kedip, artinya sedang ngecas akinya sedang dicas. Voltase aki yaitu 13,3 volt ya. Yang tengah ini adalah jalur ke aki. Itu teman, saya di sini pakai aki Yuasa ya, masih pakai satu aki. Kemudian next time saya akan paralel lagi akinya, minimal ya 2 lah gitu. Di sini pakai ukurannya yang 10 ampere, voltase akinya 12,9 ini. Karena ini sedang dicas sambil dibeban ke semua perangkat yang ada di sini. Oke, saya akan urut dari sini teman ya. Jadi output daripada SCC ini, jadi teman ya, outputnya ini masuk ke sini semua untuk ngidupin ini. Yang paling atas yang ini adalah step up, modul step up dari 12 volt ke 24 volt buat ngidupin ini teman ya, buat ngidupin router board RB450GX4. Kemudian ada hub AC2 ya, dua-dua ini 24 volt ya teman ya. Sebenarnya pakai 12 volt sih bisa gitu. Jadi ini rentang voltasenya dari 12 sampai 24. Begitulah kalau tidak salah. Kalau salah sih dikoreksi ya. Lanjut yang ini teman ya. Yang ini adalah step up juga. Cuman di sini saya setel voltasenya di 12,5 ya. Ini buat ngidupin router-router yang voltasenya 12. Seperti ini modem, ini 12 volt, dan ada lagi router seperti ini tapi ada di luar, jarak sekitar 30 meteran teman ya. Jadi disuntik mode PoE gitu. Jadi ini dibebani kurang lebih 3 router lah yang ini, yang 12 volt. Oke, kemudian yang paling bawah ini adalah step down, penurun tegangan dari 12 volt menjadi saya setting
5,4. Ini dibebani ini teman ya, buat ngidupin 1 2 3 4 5, ini 5 perangkat switch di sini saya pakai D-Link kebetulan 5 volt dan beberapa HTB yang voltasenya sama. Oke, untuk suhunya normal saja teman ya, nggak kepanasan atau nggak overheat atau gimana, masih aman lah, standar dia bekerja gitu. Untuk perkabelannya di sini dari setiap keluaran setiap modul ini saya buat ini, saya rangkai sendiri, beli terminal blok seperti ini dan pakai PCB bolong seperti ini teman ya. Yang ini 5 volt ya, 5 volt yang ini 12 volt kalau nggak salah ya, 12 sih. Yang ini 24 volt yang ini. Bisa kita lihat warna kabelnya di sini coklat ya teman ya, putih coklat, yaitu mengarah ke sini. Kabelnya sama, putih coklat dan biru putih biru 24 volt ya, deretan ini teman ya. Oke, kemudian di baliknya saya gabungin seperti yang tadi teman. Dengan begini kita sudah menghemat beberapa adaptor ya teman ya. Bisa kita lihat di sini teman. Ini awalnya full teman ya, full. Bayangkan aja tiap satu device gitu, satu device butuh satu colokan. Nah, dengan dirubahnya seperti ini, bisa kita lihat di sini beberapa colokan sudah kosong ya teman ya, dimana awalnya ini full. Jadi semua perangkat device server ini itu sudah di backup dengan aki, kecuali ini untuk WMS belum saya ikutkan ke aki karena itu voltasenya cukup besar, 56 kalau nggak salah teman ya. Jadi saya masih belum punya aki tambahan lagi dan modul step up lagi, karena kebetulan akinya masih satu. Kemungkinan nggak mampu lah kalau ini ikut aki juga sekalian karena akinya cuma satu. Kalau mungkin akinya nanti udah di paralel jadi dua, kemungkinan angkat beban ini juga kuat itunya. Nanti nyusul lah untuk yang besar ini. Saya akan cabut ini untuk power supply nya. Oke, power supply mati teman ya, dan kipas juga mati karena kipas ikut ke sini, tidak terbeban ke aki teman ya. Oke, di sini terlihat wifi semua tetap menyala teman ya, normal, nggak ada kendala, nggak ada jeda teman ya. Bisa lihat sini lambangnya sudah tidak mengecas. Oke, semua masih berjalan ya, lumayan teman ya, bisa buat backup lah, jaga-jaga ketika listrik atau PLN mati lampu atau padam gitu ya. Lumayan lah untuk beberapa jam ini. Kemungkinan satu aki ini bisa ya sekitar 1 sampai 2 jam gitulah. Dan untuk durasi berapa lamanya aki ini saya belum coba teman ya, belum. Dengan aki satu ini dibebani semua perangkat ini itu bertahan berapa lama gitu, karena selama ini belum pernah mati lampu teman ya, masih aman-aman saja, PLN masih hidup. Nanti kalau udah PLN mati agak lama baru saya akan perhatikan dia bertahan berapa jam gitu dengan satu aki ini. Oke, ketika power supply dicabut teman, CCTV mati. Oke, saya hidupkan lagi. Di sini masih voltasenya 12,2 teman ya. Nah, dari 12,2 ini yang mau turun lagi itu lama teman ya. Saya udah pengetes saja sih, cuman 1 jam. Saya udah nggak sabar nunggunya teman. Jadi saya hidupkan lagi. 12,2 ini
bisa bertahan sekitar 1 jam lebih, nggak turun-turun lagi gitu. Jadi main di 12,2 terus gitu kan. Jadi ketika baterai ini voltasenya sudah mencapai 10 volt, maka perangkat yang ada di sini akan mati gitu. Kita bisa setting dari ini teman ya, mau disetting berapa volt nanti dia akan mati gitu. Tinggal kita atur di sini aja suka-suka teman ya. Atau kalau mau main aman supaya aki awet, setting di 11 volt gitu. Jadi ketika baterai sudah tinggal 11 volt, maka akan di cut off gitu ke bebannya, supaya akinya tidak soak gitu. Oke, saya hidupkan lagi teman ya untuk power supply nya. Kipas nyala lagi, semua normal teman ya, nggak ada kendala sih selama ini dengan cara seperti ini. Kok ini masih berantakan ya teman, belum saya rapikan karena memang baru selesai saya garap ini lanjut. Sebenarnya ini sudah dari kemarin teman ya, cuman baru kali ini baru sempat gitu ngelanjut lagi proyeknya. Oke, udah nyala lagi, semua normal. Oke teman, mungkin cukup sekian dulu kesempatan kali ini, review santai lah ya. Semoga bisa bermanfaat, bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Ya kali aja ada yang bermanfaat gitu ya. Jika ada yang kurang berkenan ya mohon maaf. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.